Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten menjelekkan anime mas-mas leveling. Apalagi kalau bukan solo leveling, episode 12 ya kayaknya sekarang. Iya kan? 12 kan? Saya tidak salah kan? Ya tidak salah, 12. Bergembiralah kalian, para fans-fans solo leveling, pencinta solo-solo. Kabarnya sih solo leveling bakalan dapat 6 season. Waduh, baru juga kelar pas 1 season pas. Sudah langsung mau 6 season. Baru katanya season 2-nya tuh tahun ini lagi. Nah, sangat membara sekali ya ini studio Ewan ya. Ewan kan ya bikin. Semangat sekali ini untuk bikin solo leveling. Nah, apakah episode 12 ini masih senyebelin episode kemarin? Yang banyak kepotong sama scene-scene apalah, tidak jelas gitu. Semoga aja tidak. So, mari kita nonton. Sampai jumpa setelah gua selesai nonton solo leveling episode 12, episode terakhir. Dan mari kita lihat apakah scene Arise-nya bakalan epic atau ternyata biasa saja. Di sini harusnya momen si siapa? Sawano Hiroyuki. Harusnya sih di sini ya Sawano Hiroyuki menyala ya. Soalnya pengalaman nonton 86, episode terakhir 86 part 1 sama episode terakhir 86 part 2 itu bagus banget musiknya. Kalau ternyata di sini musiknya biasa aja, aduh ini kayaknya mas-mas Sawano Hiroyuki lagi tidur. Gue sangat berharap untuk musik episode terakhirnya ya. Semoga tidak biasa aja. Oke, gue nonton dulu. Bye-bye. Thank you. Bye-bye guys. Sampai jumpa setelah gue selesai. Ini statnya ada plus-plusnya loh, plus 20 nih dari equipment ya kayaknya. Aduh, ini ada di manhwa kah? Kenapa harus diulang lagi tuh narasi senjata terlemah umat manusia? Tuhan nih, gue baru nonton nih menit 1. Sudah bikin bad mood kah? Sudah kenyang gue sama narasi-narasi lemahmu ini, Tuhan. Coba gue langsung cek aja lah. Males sumpah sama narasi-narasi begini nih. Tidak ada kan narasi lain? Muak gue sama ini narasi. Manusia terlemah, pret. Bentar gue cek dulu di manhwa. Nanti gue marah-marah ternyata ada di manhwa lagi. Mau diulang berapa kali? Kayak nonton tuh anak kecil gitu. Oh, kayaknya penonton lupa nih kalau Su Jingwoo senjata terlemah umat manusia. Kita harus ingatkan lagi. Setelah 3 episode kemudian. Kayaknya penonton lupa lagi nih kalau Su Jingwoo senjata terlemah umat manusia. Aduh, baca. Muak gue. Ada kali manhwa begini. His nickname is the world weakest. The world, aduh ada ternyata pak. Udahlah ya, nggak bisa gue protes ternyata di manhwa ada. Baru juga perasaan gue enak gitu habis dengar opening setelah lihat narasi yang diulang lagi. Dipotong lagi sama cerita Jeju. Aduh. Ini harusnya gagal kan invasi ke Jeju gitu. Ini ada di novel nggak sih cerita begini? Di novel dalam artian ke depannya gitu, diceritain nggak sih bagian yang ini? Wah, akhirnya dia pakai senjata tuh, tidak lagi tangan kosong. Sabar, gue tuh baru sesuatu loh. Alasan kenapa pisaunya yang ini bisa berdamage ke kesatria karena memberikan damage tambahan sebesar 25 pada monster tipe baju baja. Menambahkan tambahan 25%. Tambahan damage 25%. Perlu dicatat tuh, tambahan damage. Artinya apa? Alasan kenapa serangannya Su Jingwoo yang pakai pedangnya Kasaka tidak masuk ke kesatria karena damage-nya kurang. Logikanya kan begitu. Jadi alasan kenapa pedangnya yang sekarang bisa ngalahin kesatria karena damage-nya ada buff nambahin damage buat monster tipe kesatria. Yang jadi pertanyaan, berarti hanya dengan modal pisau doang, harusnya damage-nya lebih besar daripada tangan kosong kan pas nyerang. Artinya kan armor itu bukan kebal sama serangan tipe slashing, tapi karena damage-nya kurang aja. Lalu kalau damage-nya kurang, kenapa Su Jingwoo malah lepas pisaunya? Bukannya tambah berkurang lagi ya damage-nya? Dan kenapa malah giliran pakai tangan kosong malah masuk gitu? Iya kan? Pisau ini memberikan damage tambahan. Artinya pisau sebelumnya kekurangan damage. Kalau memang kekurangan damage, lalu kenapa dengan melepas senjata itu serangannya Su Jingwoo malah masuk dengan tangan kosong? Bukannya dengan pisau harusnya lebih besar dong damage-nya? Atau gimana? Ada sistem lain kah? Kecuali kalau pisau ini ada efek misalnya menembus pertahanan baju baja, menembus pertahanan kesatria. Masuk akal. Kalau misalnya pisau sebelumnya nggak bisa nembus karena ada pertahanan. Tapi kalau karena kurang damage, dengan melepas pisau, ya damage-nya lebih turun dong. Tapi kenapa dengan melepas pisau sebelumnya malah masuk, sedangkan dengan pisau tidak masuk? Atau jangan-jangan ada efek yang tidak diceritain gitu di animenya? Mungkin punya efek penetration. Nah, gue curiga jangan-jangan ada efek itu, cuma nggak disebut aja. Maksudnya apa coba? Ini bagaimana logikanya ini?
Di komik disebut bang. Oke deh, nanti kita cek di komik ya. Bukannya apa, soalnya Solo Fling tuh make sistem game. Sistem game tuh artinya harus sistematis gitu, harus logik, karena ada sistem. Lu bayangkan Overlord baru sistemnya sembarang-sembarang gitu, ya gue maki-maki lah. Misalnya di Overlord ada cooldown, terus tiba-tiba Ainz bisa pakai skill tanpa cooldown, ya goblok itu namanya. Tidak bisa begitu lah. Lu pakai sistem game yang ngikutin sistem game lah. Enak saja lu tiba-tiba bikin sistem sendiri di luar game. Kenapa aku merasa yang tidak beres? Iya sama bang, gue juga merasa yang tidak beres sama logika anime ini. Antara gue yang lupa sesuatu atau gimana gitu. Kalau ada yang gue lupakan, tulis aja kolom komentar biar gue ingat. Oh ini jurus yang cengkeram ya. Gue dia bisa cengkeram orang dari jauh kayak gitu. Bisa tarik lagi. Ada golem baru nih. Ayo bang, coba jelasin bang. Ini golem nih. Armor deng ya. Sekalinya bikin golem armor lagi. Pas sekali ya sama senjatanya. Coba golemnya batu kah? Tanah liat kah? Aduh. Woi, sampai naik-naik ke apa ini? Lampu gantung. Asik ya. Lebih asik pertarungan ini sih daripada Ignis. Ignis tuh pusing liatnya, dibanting sana banting sini. Golemnya mati langsung terhambur jadi banyak armor. Bagus nih. Ayo Mas Arise, Mas Arise. Terima aja bang, Necromancer tuh OP kalau di cerita Korea. Terima bang, Anda lupa Anda Korea loh. Anda bukan Jepang, kalau Jepang mungkin tidak terlalu berguna gitu. Kurang baca manhwa ini abang Jin loh. Kalau dia sering baca manhwa tuh dia harusnya tahu Necromancer OP. Mumpung Anda di region Korea gitu. Seandainya ada contoh untuk referensi, makanya baca manhwa abangku. Aduh, bagaimana mau referensi kalau jarang baca manhwa? Abang Sujingwu ini. Sisa 8 menit dan cerita di Jeju masih belum dimulai. Mau nyeritain apa sih dalam 8 menit? Jangan bilang tiba-tiba battle di Jeju tuh langsung kepotong buat season 2. Apa nih? Arise. Bentar. Scene Arise nih. Shadow Monarch. Weh, tidak jadi Necromancer bos, langsung jadi Shadow Monarch. Kage no Kunshu. Anime sebelah Kage no Jishurokusa. Berarti kalau secara harkat martabat Sujingwu di atasnya Cheat dong ya. Kan Cheat cuma mau jadi Fadil bayangan, sedangkan Sujingwu nih penguasa bayangan. Arise. Okiro. Ngomong Okiro tulisan Arise. Ini nih. Bah, begitu doang. Bah. Lah, masa begitu doang sih? Nggak ada Okiro Arise yang lain? Igris. Hidup ini Igris lah. Giliran jadi Shadow begini bukan CGI loh. Pas masih armor biasa CGI. Nah, ini dia Igris. Apakah di sini satu hal yang menyenangkan dari Shadow Garden lagi. Solo Fling tuh dicerita ini ngumpulin bayangan-bayangan. Jadi kayak Pokemon gitu. Lu bakal penasaran kira-kira bayangan apa lagi yang bakal jadi bawahannya Sujingwu. Sama kayak Pokemon kan. Kira-kira next Pokemon apa yang ditangkap? Mas Okiro-nya gitu doang. Habis Mas, Jejunya mana Mas? Oh ada nih. Bangke. Jadi lu nge-setup 2 episode jalan ke Jeju cuma buat pungut semut, hanya untuk tahu kalau semut berevolusi. Kalau ini gue ingat nih di waktu baca novel gue ingat tuh. Kalau nggak salah ceritanya ya, koreksi gue kalau salah, soalnya udah lama gue baca. Kalau nggak salah ada semut yang berhasil terbang ke kota, dan semut itu ternyata sudah evolusi. Baru dikalahin nih sama hunter di kota kan, baru situ mereka tahu kalau ternyata semut di Jeju sudah mulai berevolusi. Kalau nggak salah kayak gitu di novel kan. Berarti itu cerita diganti tuh di anime. Jadi si para petualang es ini bikin misi untuk ke Jeju. Baru pas mereka dalam perjalanan menuju Jeju malah ketemu semut yang lagi evolusi. Diganti berarti plotnya. Cuma buat begitu. Cuma buat kita tahu kalau ada semut evolusi. Bagus sekali setupnya. Masterpiece. 5 juta per 1000. Jadi 2 episode cuma mau ngasih tahu kalau ada semut evolusi. Jadi semua potong-potongan tadi tuh itu tuh. Begitu. Lebih ikonik abang-abang ini daripada Arise. Musik sih. Aimotomiknya kan. Ya, itu tadi Solo Leveling episode terakhir untuk season 1 ya. Sekali lagi selamat buat kalian pecinta Solo Leveling. Soalnya bakal lanjut season 2 tahun ini katanya Oktober ya kalau nggak salah. Cuma gue masih apa sih? Untuk gue kira tuh bakal diliatin bentukan Jeju. Apa coba? Apa sih itu barang tadi tuh? Bakal ada perang kayak begitu mungkin, atau mungkin cerita tragis gitu kayak pas perjalanan menuju Jeju. Ya iyalah, ternyata cuma setup buat semut. Cuma buat semut cuy. Padahal itu kalau di novel semutnya datang sendiri, tidak usah dijemput. Di anime dijemput semutnya loh. Aduh sedih ya liatnya. Di novel tuh seingat gue datang sendiri tuh semut, terbang dia dari satu pulau ke pulau lain. Di anime 2 episode setupnya cuma buat jemput semut. Ya ilah. Ada saya.
Gua kira setup 2 episode tuh mau ngasih lihat perang epic ke apa ke, atau mungkin tragedi. Jemput semut, ya ilah. Gue udah positive thinking loh itu tadi. Oh, ada 8 menit. Kira-kira 8 menit mau nyeritain apa di Jeju ya? Semut ternyata. Jemput semut. Mending dari awal tidak usah lu ceritain itu semut-semut, datang sendiri nanti. Apa coba? Sama itu ya. Itulah, sudahlah, kita lupakan scene jemput semut ya. Setelah itu ada selingan apa lagi? Adeknya Sujinwoo ya. Adeknya Sujinwoo tuh tadi pas gue baca di manhwa ada ternyata. Yang bagian ini ya, yang di episode ini ada. Kan tadi ada scene-nya adeknya Sujinwoo kan dipotong tuh, itu ada di manhwa. Kalau yang sebelumnya di episode kemarin emang gak ada. Sama mungkin Okiro sih. Gue kira Okiro tuh bakal keren gitu. Arise. Atau kayak, ya mungkin kayak Shadow Garden gitu. Pas si Cheat ngomong I am atomic jadi ikonik. Tidak leh, cuma ngomong Okiro doang. Biasa banget ya. Agak kecewa gue sama Okironya. Sudah ditunggu-tunggu. Arise. Ngomong Okiro, tulis Arise. Aduh. Oh, ini yang tadi gue pertanyakan soal pisaunya Sujinwoo itu terjawab di chapter 44 lembar paling terakhir. Di sini ada penjelasannya nih. Soalnya yang di scene diambil pisau di zona penalti itu nggak ada tulisan ini. Tulisannya tuh baru muncul di sini di chapter 44. Tulisannya gini. Nama item kena killer. Kelasnya B, tipe dagger, nambah 75 attack. Dagger ini dibuat sangat kuat dan mempunyai ujung yang tajam. Mampu menembus armor. Itu sudah jawabannya. Itu jawaban yang gue pertanyakan. Dan kenapa ini Anda tidak sebutkan di anime, bangke? Ini plot hole, cok. Di manhwa dijelasin walaupun beda chapter gitu. Daripada lu ngasih lihat itu setup jemput semut, kenapa tidak kasih lihat saja itu, jelasin tuh efek pisaunya dengan jelas? Aneh sekali loh. Ada yang lebih prioritas daripada jemput semut. Semutnya tuh bisa datang sendiri. Ini loh, mekanik-mekanik ini lu jelasin. Itu jadi tidak dijelasin sama sekali di anime. Kenapa bisa tiba-tiba tembus? Manhwa tuh ada satu panel yang bagus banget loh. Di anime kan ada scene itu yang sebelum yang waktu Sujinwoo mau bangkitin Igris, itu kan ada scene Sujinwoo monolog tuh, kayak ceramah di depannya Igris kan biar Igris mau jadi bawahannya. Nah, kalau di anime scene ini dibikin serius. Ya betul, di anime scene itu dibikin serius. Momen dia bangkitin Igris sambil dia monolog gitu. Yang jadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba Sujinwoo bisa monolog kayak gitu? Padahal ingat, awalnya Sujinwoo itu laki-laki culun. Di manhwa itu dijelasin cuma dengan satu panel. Gua liatin, dijelasin cuma dengan panel ini nih. Bisa fokus. Tuh. Tidak, ini terlalu cringe. Ini panel setelah Sujinwoo ngomong kalimat tadi tuh di depannya Igris. Artinya apa? Sujinwoo geli ngomong itu sendiri. Lebih manusiawi gitu, lebih masuk akal. Di anime kan tiba-tiba Sujinwoo jadi serius banget kan. Dari mana dia belajar ngomong kayak gitu coba? Scene itu dibikin serius banget. Sedangkan di manhwa dibikin lebih manusiawi gitu. Masih mengingat karakternya Sujinwoo yang aslinya culun. Bayangkan laki-laki culun tiba-tiba ngomong kayak gitu. Seumur hidup tidak pernah tuh ngomong sok keren kayak gitu ya. Bagus di manhwa nih, ngejelasin plot hole, bikin karakternya Sujinwoo lebih membumi. Tidak cuma asal jadi abang-abang sok keren. Berarti dari 42 sampai 46, 42, 43, 44, 45. 5 chapter. Animenya dari awal emang nggak dibikin cupu bang, makanya nggak ada komedi di sini. Itulah maksud gue, gara-gara dari awal langsung dibikin serius, perubahan karakternya Sujinwoo tuh jadi terlalu drastis. Jadi kita kayak melihat karakter beda aja gitu. Sedangkan kan dari awal, dari episode berapa ya, yang waktu mereka mau masuk ke dungeon yang laba-laba itu kan sudah diliatin tuh, kelihatan jauh perbedaan manhwa sama anime kan. Manhwa tuh masih ada transisinya gitu. Bahkan sampai Igris pun masih kelihatan sifat-sifat culunnya masih ke bawah. Di anime hilang pak, tiba-tiba jadi abang ganteng loh, abang ganteng, abang jago langsung. Dia lupa kalau dirinya dulu culun, yang dia ingat dirinya dulu tuh lemah. Aku lemah, aku senjata terlemah umat manusia. Aku tidak culun, aku tidak cupu, aku senjata terlemah umat manusia. Ya udahlah ya, mau gimana lagi? Kayaknya emang direksinya ke sana, pengen bikin Solo Fling tuh jadi anime edgy, anime keren, anime baku hantam dengan MC serius. Sama ya, kalau ngomongin musik oke lah, cuman masih kurang sih. Kalau lu coba nonton deh 86, lu lihat episode terakhir 86 part 1, musiknya bagaimana? 86 mah jangan ditanya, Sawano all out. Itulah maksud gua ya. 86 waktu part 1, jangan part 2 deh, part 2 tuh luar biasa tuh. Part 1 deh, yang episode terakhir waktu gue lupa namanya, yang rambut putih lihat ke arah rel kereta, itu bagus banget musiknya sama scene-nya. Di sini oke lah, cuman kerasa biasa aja gitu. Kalau untuk scene action kayaknya ini yang paling bagus dari satu season. Episode ini menurut gue yang paling bagus, paling enak dilihat, tidak bikin pusing. Baru cara Sujinwoo mainin ya, main dua pisau baru narik-narik orang tuh asik ya. Itu aja sih mungkin yang bisa gue bahas ya dari Solo Fling episode 12 ini. Oh iya betul, cek rating ya. Mari
kita cek rating dulu ya. Setelah 12 episode kira-kira jadi berapa sih ratingnya ya? Rating akhir nih 8,39. Ini makin turun kan naik ya? Ya mungkin next konten gue bakal bikin itu Solo Leveling kata mereka anime jelek ya. Gue pengen tahu pendapat orang lain. Apa sih yang jelek dari Solo Leveling? Naik kemarin 8,38. Oh naik ding. Gimana pendapat kalian soal episode terakhir episode terakhir Solo Leveling? Apa kalian puas dengan scene Okiro-Okironya, Arise-Arise-nya? Apa kalian senang dengan perubahan plotnya yang awalnya semut bisa datang sendiri malah dijemput? Atau kalian senang dengan narasi itu, senjata terlemah umat manusia? Apa kalian lupa? Jangan-jangan minggu depan kalian sudah lupa ini narasi senjata terlemah umat manusia. Harus saya ingatkan lagi ya minggu depan ya. Nanti bulan Oktober kalau season 2 episode 1 bakal saya ingatkan lagi. Sujingu tuh senjata terlemah umat manusia. Supaya tidak lupa lah. Takutnya kalian lupa. Mungkin itu aja. Terima kasih semua yang udah mengikuti konten yang awalnya mereaction Solo Leveling, di tengah jalan berubah menjadi menjelekan Solo Leveling. Sudah berapa episode kita jelekan ya? Dari episode 4 kayaknya kita udah jelekan. Berarti yang bagus tuh cuma episode 1, 2, 3. 4 ke atas tuh semua jelek. Itu sih ya harapannya para badut leveling ya. Secara keseluruhan menurut gua sih Solo Leveling ini bagus, cuman banyak kurangnya gitu. Terutama dari kacamata sebagai pembaca manhwa sama novel gitu. Kayak terlalu bertele-tele lah. Apa selipan-selipan scene yang kadang kerasa kurang penting. Momen-momen yang harusnya ikonik tapi masuk di anime kayak kurang. Mulai dari scene senyum Pepsoden, scene sujud yang jadi meme tidak ada, scene Arise ternyata tidak begitu bagus sih, bagus cuma ternyata tidak sampai sesuai harapan gitu. Next konten mungkin gue bakal bikin kata mereka Solo Leveling anime jelek, sama gue bakal coba nonton sekali lagi Solo Leveling buat nyari detail kecil lah. Gue mau bikin bukan reviewnya tapi konten reaction aja dimaki-maki bro, apalagi gue bikin review jujur. Itu sih ya. Itu sih dari gue ya. Terima kasih semua udah menemani gue menjelekkan Solo Leveling dalam 3 bulan terakhir. Kita ketemu lagi berarti di bulan Oktober untuk kembali menjelekkan Solo Leveling season 2. Dan ya, kita lihat kelanjutan semut dijemput ya. Ya udahlah, thank you semua nonton sampai detik ini. Sampai jumpa 6 bulan lagi dan bye bye guys.